الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sidang Jum'ah yang hadir di masjid ini, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan setiap perintah-perintahnya, dengan serius di dalam meninggalkan larangan-larangannya, terutama saat ini kita semua sedang berada di hari-hari istimewa, di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Bulan Dzulqa'dah, kemudian 2 bulan setelahnya Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ketiga-tiganya adalah bulan yang berturut-turut disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Tentunya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bulan-bulan suci seperti ini adalah momentum terbaik, peluang emas bagi kita semua untuk kemudian melakukan percepatan di dalam meraup limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan iman dan takwa kita di momentum seperti ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengevaluasi bekal kita sebelum kita menghadap Allah mutlak kita butuhkan. Mengapa demikian? Karena sejatinya ketika kita sedang mengupayakan ketakwaan di dalam hidup dan kehidupan kita, di sana ada pihak-pihak yang tidak ridho kita menjadi hamba yang bertakwa. Mereka tidak ridho kita mati di atas iman dan Islam. Mereka tidak ridho kita mati membawa bekal takwa. Siapa lagi kalau bukan iblis dan bala tentaranya? Yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, inna iblis, inna syaitana jasim ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu selalu bertengger di dalam hati manusia 24 jam tanpa ada istirahat. Kita sedang istirahat, setan tidak istirahat menggoda kita. Dia terus bertengger di dalam hati kita. Kullama saha wa ghafila waswasa. Saat hati ini lengah, saat hati ini lalai, maka setan masuk ke dalam hati untuk kemudian memberikan waswasah. Wa idza dzakarallah khanasa. Namun jika hati kita berzikir kepada Allah, jiwa dan raga kita selalu mawas, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setan akan ciut, dia takut dan menjauh dari hati kita.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim juga mengingatkan kita semua, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Kita sedang berdiri, sedang duduk, sedang tidur. Kita sedang sendiri atau sedang bersama orang lain. Kita sedang makan atau sedang apapun. Setan selalu hadir kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun ada satu momentum yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena di saat itulah setan berjuang sekuat tenaga untuk kemudian menyesatkan kita. Saat kapankah itu? Saat kita menghadapi kematian. Saat kita diambang sakaratul maut. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa qad ruwiya, telah diriwayatkan, anna syaitana la yakunu fi halin asyaddu ala ibni Adam minhu fi halil maut. Bahwasannya tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan oleh setan untuk menyesatkan manusia selain saat kematiannya. Yaqulu li a'wanihi, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, dunakum hadza, dunakum hadza. Dia mengundang teman-temannya, kumpul kalian di sini, kumpul kalian di sini. Fa innahu in fatakumul yaum lam talhaquhu ba'dal yaum. Karena sejatinya jika kalian menyia-nyiakan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah bisa menggoda, menyesatkan orang ini selama-lamanya. Karena orang yang sudah mati, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak ada lagi beban amalan pada dirinya. Waktunya sudah habis, perjalanannya sudah finish di dunia ini. Maka saat ada orang yang akan mati, setan sekuat tenaga mengumpulkan teman-temannya. Kemari kalian kumpul di sini. Ini ada orang mau mati. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena kalau dia nanti sudah mati, kita tidak akan bisa lagi menggodanya. Artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat itu, saat kita sedang mau mati, kita dikeroyok oleh setan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, qad ya'ridu iblis lil marid wal muhtadir. Qad ya'ridu iblisu lil marid wal muhtadar fayu'dhihi fi dinihi wa dunyahu. Iblis bisa saja mendatangi orang yang sedang sakit dan orang yang sedang sekarat untuk kemudian dia berusaha merusak urusan agamanya, juga merusak urusan dunianya. Wa qad yastawli 'alal insan hina idzin fayudilluhu fi i'tiqadihi. Iblis mungkin saja menguasai seseorang pada saat itu, yakni pada saat sakaratul maut, sehingga iblis berhasil menyesatkannya dalam masalah akidahnya. Dan ini bahaya besar. Ketika orang mati membawa akidah yang rusak, ketika orang mati membawa keyakinan yang batil. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa rubbama hala bainahu wa baina taubah. Dan bisa jadi mungkin saja iblis kemudian menghalangi antara orang yang mau mati ini dengan taubat. Dihalang-halangi dia supaya tidak taubat. Karena sejatinya iblis juga tahu taubat itu adalah jalan keselamatan bagi seorang manusia. Kemudian wa rubbama ja'al i'tirad 'alal muqaddar, atau mungkin saja dijadikan orang yang mau mati ini kemudian protes terhadap takdir Allah. Dan memprotes takdir Allah ini kekufuran.
Iblis tidak ridho kalau kita mati di atas iman dan Islam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Jauzi kemudian mewasiatkan kepada kita bahwa seorang muslim harus tahu bahwa di saat tibanya ajal, sejatinya itulah waktu peperangan dia dengan iblis, waktu peperangan dia dengan setan. Dan ketika pertempuran tersebut terjadi, hendaklah dia bersabar, tetap kokoh dan teguh, terus menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan musuhnya tersebut. Disitulah hikmahnya. Kenapa kalau ada orang yang mau mati itu, orang-orang yang hidup yang ada di sekitarnya berusaha mentalkinnya. Karena dia sedang menghadapi peperangan, dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak dirasakan, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah, mengajari kita satu doa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan tersebut. Di dalam Sunan Abi Daud, Nabi mengajarkan sebuah doa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, agar setan tidak menggodaku saat kematian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Kesimpulan dari apa yang dijelaskan di khutbah pertama, perhatikanlah dan waspadalah, godaan setan menjelang kematian ternyata sangat-sangat berbahaya. Kita harus menyiapkan diri dengan segala wasilah kebaikan dan terus menjaga iman dan Islam kita, menjaga semangat keistiqomahan kita sampai nanti ajal datang menjemput kita. Dan terus meneruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap gangguan syaitan, terutama saat nanti kita menjelang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Allah akan membuatnya beramal. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kemudian Allah menjadikan orang ini beramal? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita semua kekuatan, keteguhan iman, sehingga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.